Terakhir, sebelum kita mengikuti final, hari ini kita akan melihat pemikiran hukum dari ahli hukum Indonesia. Hal ini penting sebagai khasanah pengetahuan teori hukum yang selaras dengan pembangunan hukum di Indonesia. Sebelumnya, kita harus tahu mengapa sebagai mahasiswa dan peminat hukum sebaiknya mengerti atau paham tentang ahli-ahli dan tokoh hukum di Indonesia. Ada dua alasan yang substansi. Yang pertama adalah karena negara Indonesia adalah negara hukum sesuai pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat, yang di situ artinya negara Indonesia adalah negara hukum, maka semua perbuatan atau tindakan seseorang, baik individu maupun kelompok rakyat maupun pemerintah, itu didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan dilakukan. Nah, sebagai individu atau person yang berkeinginan atau hidup di Indonesia, sebaiknya memahami hukum bisa mempermudah mengacu kepada sejarah, pemikiran, dan doktrin hukum yang akan digagas oleh seorang ahli hukum di Indonesia ini. Yang kedua, berdasarkan jargon, Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum. Ini dalam arti formal, pemikiran, pandangan, atau perspektif ahli hukum Indonesia itu tentu saja menginterpretasikan keadaan hukum negara ini yang sedikit banyak akan mempengaruhi cara seorang yang belajar hukum atau peminat pembelajaran hukum akan mencerna fenomena atau peristiwa terkait penegakan hukum di Indonesia yang tentu saja bersifat dinamis. Ada banyak alasan lain terkait mengapa harus tahu ahli-ahli hukum Indonesia, tapi itu bisa saja dilakukan berikutnya. Harapan saya selanjutnya, silakan ikuti beberapa pandangan dari para ahli hukum Indonesia ini. Semoga perspektif yang ada tentang khasanah pemikiran hukum di Indonesia bisa semakin bertambah, dan tokoh yang disertakan di sini ini adalah hanya merupakan perwakilan dari sekian banyak teladan bagi mahasiswa atau peminat pembelajaran hukum yang tidak hanya fokus kepada pemikiran dari pakar atau ahli hukum asing. Tokoh pertama yang akan kita bahas adalah Muhammad Yamin yang lahir tahun 1903. Muhammad Yamin memulai karirnya ketika ia diangkat sebagai ketua Jong Sumatera Bon pada tahun 1926 sampai 1928. Setelah itu, tahun 1931, beliau bergabung ke Partai Indonesia. Meskipun partai tersebut akhirnya dibubarkan, tetapi karir politik Muhammad Yamin kembali berlanjut dengan Partai Gerakan Rakyat bersama Adam Malik, Willy Po, dan Amir Syarifuddin. Semangat nasionalisme dari Muhammad Yamin sangat besar. Beliau tuangkan dalam bentuk karya sastra dan menghindari kalimat yang berbau kebarat-baratan. Muhammad Yamin merupakan anggota BPUPKI dan anggota Panitia 9, di mana akhirnya berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini merupakan cikal bakal dan merupakan dasar dari terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Nah, setelah Indonesia merdeka, Muhammad Yamin duduk di jabatan penting negara. Karena jasanya yang besar sebelum dan setelah kemerdekaan, Muhammad Yamin dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1973 sesuai dengan SK Presiden Republik Indonesia nomor 088-TK-1973. Muhammad Yamin adalah tokoh politik dan juga seorang sarjana hukum yang terdaftar dengan gelar Mr. in the Rechten pada tahun 1932. Beliau ada dalam gagasan ide pada Sumpah Pemuda kedua, dan ide beliau ini
membuat Yamin dikenal sebagai tokoh pemuda yang sangat berjasa di balik rumusan Pancasila. Tokoh kedua dari pemikiran hukum adalah Al-Sairin. Al-Sairin itu dikenal karena mempunyai kekhususan di bidang hukum adat. Mengapa Al-Sairin mendalami hukum adat? Ini lebih kepada Al-Sairin melakukan penelitian terhadap hukum adat daerah Tapanuli Selatan yang akhirnya memberikan beliau penghargaan dengan gelar sebagai Pangeran Alam Shah Harahap. Al-Sairin ikut mendirikan Partai Persatuan Indonesia Raya bersama rekannya Wongso Negoro dan Ro Seno. Karya dari Al-Sairin terhadap perkembangan teori hukum adalah penyesuaian adat kepada hukum Islam. Beliau juga menulis 7 serangkai tentang hukum. Beliau menulis rumusan hukum kewarisan bilateral menurut Al-Quran dan hadis, dan juga ada karya lain, Hendak Kemana Hukum Islam. Dalam karya lainnya juga almarhum Al-Sairin yang lahir tahun 1906 ini menulis tentang hukum kekeluargaan nasional, tinjauan mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74. Karya beliau lainnya terkait hukum pidana Islam ditinjau dari segi-segi dan asas-asas tata hukum nasional demokrasi Pancasila. Yang terakhir, karena banyaknya rumusan yang beliau berikan dalam karya-karya ilmiah, Al-Sairin diangkat sebagai pahlawan Indonesia. Nah, bila pernah menyimak susunan Kabinet Orde Baru, tentu saja nama Mochtar Kusuma Atmaja kelahiran 1929 ini sudah tidak asing lagi. Beliau juga sempat menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Kehakiman Indonesia. Selain itu, Mochtar Kusuma Atmaja adalah guru besar di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Definisinya tentang hukum yang berbunyi, hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan, masih dianggap paling relevan dalam menginterpretasikan hukum pada saat ini. Nah, doktrin menjadi mazhab yang dianut di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran hingga saat ini. Pada sidang PBB terkait dengan hukum laut Jenewa dan New York, Bapak Mochtar Kusuma Atmaja ini berperan sangat banyak dalam merumuskan konsep wawasan Nusantara yang kita sangat kenal sekarang dalam geopolitik Indonesia. Terutama dalam menetapkan batas laut teritorial, batas darat, dan batas landas kontinen Indonesia. Alumni S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1955, yaitu Bapak Mochtar ini berperan banyak di dalam perundingan internasional, terutama dengan negara-negara tetangga mengenai batas darat dan batas laut teritorial itu. Di antara tahun 1958 sampai 1961, beliau telah mewakili Indonesia pada Konferensi Hukum Laut Jenewa, Kolombo, dan Tokyo. Beberapa karya tulisnya juga telah mengilhami lahirnya Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia tahun 1970. Mochtar Kusuma Atmaja adalah seorang ahli di bidang hukum internasional. Selain memperoleh gelar S1 dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, beliau melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Yale di Universitas Yale, Amerika Serikat tahun 1955. Kemudian,
Beliau menekuni program Dr. S3 bidang ilmu hukum internasional di Universitas Padjadjaran yang lulus tahun 1962. Selanjutnya kita ke tokoh penggagas hukum yang sangat terkenal Indonesia, yaitu Bapak almarhum Sacipto Raharjo, kelahiran 1930. Dalam konsorsium hukum progresif, ada akademisi, praktisi, dan aktivis pemerhati hukum. Dalam acara ini kemudian Prof. Sacipto Raharjo ini diberikan bukti sebagai penggagas hukum progresif. Jasa kaum Ciptian yang lazim digunakan bagi pengikut pemikiran dari Bapak almarhum Sacipto Raharjo ini adalah Forum Hukum Progresif Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, mengembangkan hukum nasional adalah pekerjaan rumah besar bagi seluruh komponen bangsa selama puluhan tahun. Identitas hukum nasional belum berhasil dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hukum warisan kolonial itu terus menghantui, beberapa di antaranya bahkan tidak sejalan dengan iklim demokrasi atau rule of law. Sekedar contoh, kita bisa melihat urusan penerjemahan resmi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sudah berlaku selama lebih dari 66 tahun, tetapi masih juga mengadopsi ketentuan dari sistem hukum Eropa kontinental yang pada dasarnya tidak terlalu sesuai dengan material hukum Indonesia yang pro-demokrasi. Prof. Cip atau dikenal dari Sacipto Raharjo merupakan salah satu pemikir hukum Indonesia yang cukup produktif. Beliau lebih terkenal khususnya di dunia akademisi sebagai bagawan sosiologi hukum. Pemikirannya akan banyak dijumpai dalam berbagai bentuk, baik kuliahnya secara lisan maupun tulisan-tulisan dalam buku teks yang banyak tercerai-berai dijumpai di berbagai material, artikel surat kabar, dan makalah, seminar, atau diskusi yang substansinya bahkan sangat beragam. Karena sangat beragam, luas, mulai dari yang bersifat filosofis, sosiologis, bahkan antropologis, dan religius. Ciri pemikiran Prof. Cip sesuai dengan perkembangan saat ini karena dimasukkan dalam pemikir kontemporer dalam ilmu hukum postmodernis sekaligus kritis. Salah satu dari sekian banyak ide Prof. Cip tentang hukum adalah apa yang sering disebutnya sebagai pemikiran hukum progresif, yaitu semacam refleksi atau sebuah kontemplasi dari perjalanan intelektualnya selama menjadi musafir ilmu. Ulasan yang ada pada paparan ini biasanya berupa sketsa kecil dan esensi pemikiran beliau berangkat dari konsep bahwa hukum bukan sebagai sebuah produk yang selesai ketika diundangkan atau hukum tidak selesai ketika tertera menjadi kalimat yang rapih dan bagus, tetapi melalui proses pemaknaan yang tidak pernah berhenti, maka hukum akan menampilkan jati dirinya, yaitu sebagai sebuah ilmu. Proses pemaknaan itu mengelaborasi sebagai bentuk, sebagai sebuah proses pendewasaan sekaligus pematangan, sebagaimana sejarah melalui berbagai periodisasi ilmu akan memperlihatkan runtuh dan bangunannya sebuah teori yang dalam terminologi Thomas Kuhn disebut sebagai lompatan paradigmatika. Tokoh selanjutnya kita akan lihat tokoh yang ada lahir tahun 1934, yaitu Adnan almarhum
Bapak Adnan Buyung Nasution. Almarhum ini adalah advokatnya kaum tertindas. Sebelum ada LBH yang beliau gagas, bantuan hukum di Indonesia itu biasanya adalah amal yang dilakukan pengacara sebagai individu. Tetapi dalam kapasitasnya, Adnan Buyung Nasution mempunyai pendapat bahwa bantuan hukum bisa dilakukan oleh lembaga, bukan hanya individu. Karena itu, bantuan hukum tak lagi sekedar amal atau charity, melainkan tanggung jawab moral orang-orang yang mengerti hukum dan mesti diberikan sebaik-baiknya kepada setiap warga negara, terutama masyarakat miskin dan tak mampu. Ide ini dilontarkan oleh Adnan Buyung Nasution saat Kongres Persatuan Advokat Indonesia Peradin III pada tahun 1969. Gagasan ini terwujud setelah Buyung menemui Ali Sadikin yang pada saat itu menjabat Gubernur DKI. Ali Sadikin terpukau dengan gagasan Adnan Buyung. Dalam buku Bang Ali Demi Jakarta 1966-1977 karya Ramadan, Gubernur Ali Sadikin menyadari bahwa tidak semua warga Jakarta terpelajar dan kaya. Lebih banyak yang tidak melek hukum. Nah, sangat progresif pemikiran dari Adnan Buyung ya. Bahkan pada tahun 1966-69 itu beliau sudah menginginkan adanya suatu lembaga yang mengkoordinir bantuan hukum bagi masyarakat, utamanya orang yang tidak melek hukum dan warga miskin. Bantuan hukum yang dilembagakan ini atau biasa dikenal bantuan hukum struktural kemudian diadopsi dan menjadi panduan seluruh LBH di Indonesia di bawah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Betapa besar jasa Adnan Buyung yang menekankan bahwa prioritas advokasi dan pendampingan lembaga bantuan hukum semestinya mengutamakan mereka yang jadi korban dari ketimpangan ekonomi, sosial, politik, serta mereka yang hak asasinya direbut. Nah, mengapa Adnan Buyung bisa mempunyai pemikiran seperti ini? Ternyata ini adalah oleh-oleh beliau, Bapak almarhum Adnan Buyung Nasution, setelah beliau pulang dari Australia dan beberapa negara yang sempat dia pelajari sistem peradilannya. Salah satu kalimat penting yang cukup fenomenal adalah dari beliau adalah terhadap penyikapan masalah penggusuran orang miskin, lembaga bantuan hukum tidak semata mempersoalkan secara hukum, tapi dari segi politik bagaimana kita memperlakukan orang-orang miskin, karena istilah bantuan hukum struktural tidak sekedar membela kaum miskin di pengadilan, tetapi bagaimana harus ada kesadaran politik yang kuat bahwa situasi ini harus diubah demi masa depan. Tokoh selanjutnya yang keenam adalah Bapak Romli Atmasasmita, lahir 1944, yang memberikan pemikirannya bahwa penerapan hukum pidana seharusnya bukan hanya memberikan sanksi bagi para pelanggarnya. Hukum pidana harus dapat diterapkan secara efisien, berlandaskan keadilan, serta mengimplementasikan berbagai nilai yang tertera dalam Pancasila, sehingga dapat memberikan nilai tambah untuk membantu negara dalam mensejahterakan masyarakat. Karena pemikiran ini, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bapak Profesor Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM, kemudian menulis buku Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia. Dalam buku itu ada gagasan bahwa hukum tidak identik dengan norma, namun merupakan suatu sistem nilai Pancasila. Hal inilah yang harus diimplementasikan oleh para penegak hukum. Selama ini ada perbedaan pemikiran yang dipegang oleh para ahli hukum di Indonesia menurut Prof. Ramli. Hukum bukan menjadi panglima penegakan keadilan.
sektor ekonomilah yang justru menjadi panglima, sehingga hukum harus mengawal sektor ekonomi tersebut. Pemikiran Profesor Romli ini dikemukakan untuk menyanggah berbagai paradigma hukum yang ada saat ini. Dalam pemikiran Prof. Romli ini, efek jera yang menjadi tujuan penerapan hukum pidana sebenarnya tidak pernah ada. Pancasila itu sebagai nilai luhur bangsa Indonesia nyatanya tidak pernah dipahami dengan baik. Prof. Romli yang merupakan guru besar hukum pidana internasional mengistilahkan bahwa bangsa Indonesia saat ini seperti hidup dalam fata morgana keadilan. Karena tujuan hukum Indonesia kalau disesuaikan dengan Pancasila adalah perdamaian. Bagaimana hukum itu membuat orang merasa nyaman, terlindungi, dan dihargai sebagai manusia, bukan memberikan aib yang luar biasa, bahkan jauh sebelum putusan pengadilan ingkrah. Papar dari Profesor Romli. Oleh karena itu, menurut beliau, Pancasila harus diwujudkan dalam implementasi perundang-undangan. Hukum pidana tipikor dan pencucian uang harus sebanyak-banyaknya memberikan maslahat bagi negara. Segala bentuk penyengsaraan yang dilakukan akibat penegakan hukum yang tidak bermoral harus dihilangkan. Nah, kolaborasi pemikiran hukum dan ekonomi ini juga mengubah paradigma bahwa pendidikan hukum bukanlah satu-satunya yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan negara. Sektor dan ekonomi dan hukum dalam perspektif Prof. Romli harus didudukan secara bersama, bahkan pada tingkat dasar pendidikan tinggi, baik di Fakultas Hukum maupun Ekonomi. Pemikiran dari Prof. Romli Atmasasmita ini cukup jauh dari kebiasaan mainstream ya, jadi sangat menarik. Tokoh selanjutnya adalah Ismail Sani, kelahiran 1929 dan wafat tahun 2009. Beliau banyak menyusun karya hukum dan beliau adalah salah seorang yang memegang kedudukan sebagai guru besar emeritus hukum tata negara selama hidup di Universitas Indonesia. Karya-karya beliau yang cukup mempengaruhi law enforcement dan tatanan struktural hukum di Indonesia bisa dilihat dalam bukunya salah satunya Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, suatu penyelidikan dalam hukum tata negara. Kemudian ada Jejak-jejak hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dan juga beliau menulis buku terkait hak asasi manusia tahun 2004. Tokoh selanjutnya dalam ahli pemikiran hukum di Indonesia adalah Bapak Jimli As-Siddiqi yang mempunyai catatan karya sangat banyak dan gerakan pemikiran dan transformasi sistem kehidupan ketatanegaraan Indonesia yang sangat progresif. Secara langsung maupun tidak langsung, Prof. Jimli As-Siddiqi adalah sosok intelektual akademik yang konsistensinya pada dunia keilmuan dan pengabdian senantiasa menekankan pada aspek profesionalisme dalam pakar hukum tata negara, dan karakter beliau ini ikut memainkan peran kebijakan dalam pembangunan nasional. Bapak Jimli ini adalah begawan konstitusi yang memiliki keahlian, kepiawaian, dan pemikiran-pemikiran progresif di tengah perkembangan hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Beliau juga sangat aktif menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan berhasil merumuskan beberapa kebijakan yang sangat populer pada saat menjabat tersebut. Tokoh ke-9 adalah Bapak Yunus Hussein, kelahiran 1956. Beliau ini adalah ahli hukum perbankan yang merupakan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK yang pertama. Akibat dari keaktifan beliau mengurus jabatan di PPATK dan memberikan rumusan terhadap perkembangan hukum perbankan, ada karya-karya beliau yang cukup mempengaruhi dalam perumusan kebijakan perbankan di Indonesia. Di antara buku-buku tersebut yaitu Rahasia Bank
yang mengedepankan tentang privasi versus kepentingan umum. Ada juga tentang bunga rampai anti pencucian uang. Ada juga buku beliau tentang rahasia bank dan penegakan hukum. Yunus Hussein adalah seorang doktor dalam bidang ilmu hukum dari Universitas Indonesia yang memulai karir di Bank Indonesia sebagai pemeriksa keuangan. Prestasi dari Bapak Yunus adalah berhasil mengungkap pencucian uang kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Gayus Tambunan. Wow, sampai hari ini ketika menyebut Gayus Tambunan, kita akan mengingat bagaimana PPATK bisa melakukan penelusuran terhadap jejak penggelapan pajak yang cukup menghebohkan di Indonesia tersebut. Tokoh terakhir yang akan kita bahas tentu saja banyak yang sudah mengenalnya, yaitu aktivis hak asasi manusia yang sangat terkenal, yaitu Munir Said Talib, kelahiran 1965 dan meninggal pada tahun 2004. Ada 6 hal yang patut dikenal oleh beliau terkait dengan kemauan untuk selalu melakukan pembelaan terhadap hak asasi manusia. Munir yang merupakan salah satu pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan, dan selama hidup jabatan terakhirnya adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Indonesia Imparsial, telah menangani kasus-kasus yang terkait dengan HAM. Konsistensi Munir dalam kasus-kasus hukum dan hak asasi manusia dapat dilihat dari kasus pemisahan Timor Timur dari Indonesia, kasus Marsina, penasehat hukum George Jonas Adicondro yang tahun 1994 merupakan salah satu hal yang sangat besar. Kemudian penasehat hukum kasus pembunuhan terhadap masyarakat sipil di Tanjung Priok. Keterlibatan Munir juga dalam kasus penembakan mahasiswa di Semanggi dan tragedi Semanggi 1-2, juga penggagas Komisi Perdamaian dan Rekonsiliasi di Maluku. Ada sangat banyak penghargaan yang diterima Munir. Selain pada tahun 98 beliau dinobatkan sebagai Man of the Year versi majalah Ummah karena dalam prosesnya ini Munir biasanya juga mengalami ketakutan. Tetapi ada quote Munir, yaitu "Aku harus tenang walaupun takut." Untuk membuat semua orang tidak takut, normal sebagai orang, ya pasti ada takut. Gak ada yang gak takut, cuma yang coba aku temukan adalah merasionalisasi rasa takut. Selain itu, quote-nya yaitu "Biarkan rakyat yang menentukan arah bangsa ini akan dibangun dan bagaimana rakyat akan menjaga masa depannya, sebab rakyat pemilik sah."